Halo, Assalamualaikum sobat kita. Jumpa lagi sama aku, Bunda Empit. Nah, di video kali ini aku mau cerita panjang lebar tentang gimana sih akhirnya aku bisa jadi YouTuber. Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Oke, sahabat kita, jadi aku hari ini mau cerita, mau curhat gimana sih akhirnya aku punya channel YouTube. Gimana sih akhirnya aku bisa upload video yang pertama. Dan gimana sih sampai channel aku bisa dimonetisasi gitu. Jadi yang pertama, sebelumnya tuh aku gak pernah kepikiran sama sekali sampai akhirnya aku punya channel YouTube. Nggak terfikirkan punya channel YouTube dan lain sebagainya, nggak kepikiran juga bisa ngedit video dan lain sebagainya. Terus sampai akhirnya aku punya channel YouTube itu karena aku lihat salah satu channel YouTube yang dimana itu punya mbak senior aku waktu aku kerja dulu. Jadi mbak senior aku ini kita pernah sama-sama kerja di maskapai penerbangan di Indonesia, dan sekarang kita ini sama-sama ibu rumah tangga dan punya akun channel YouTube. Jadi waktu aku ketemu si channel YouTube mbak senior aku ini, akhirnya aku langsung kontak mbak senior aku ini. Jadi langsung aku tanya, kok bisa sih mbak punya channel YouTube, gimana ceritanya, terus gimana edit videonya dan lain sebagainya deh. Pokoknya aku tanya yang kepikiran sama otak aku waktu itu. Terus akhirnya ya udah, aku mempercayakan diri, aku memberanikan diri untuk ya udah deh kita buat channel YouTube, kita buat videonya. Soalnya kan aku nih ibu rumah tangga, dimana aku ngurus anak, dan kelihatannya sih nggak terlalu gampang dan nggak terlalu susah juga untuk aku bikin video bareng sama anak aku, dimana aku masih bisa sambil jagain dia, dan hasil videonya pun bisa jadi kenang-kenangan di kemudian hari gitu. Jadi aku pikir ya udahlah nggak apa-apa, akhirnya aku buat channel YouTube dan buat video itu spontan, nggak tahu kontennya seperti apa, dan ya udah ngalir gitu aja. Dan di video yang pertama itu aku upload di tanggal 17 Agustus di tahun 2020. Di pertengahan tahun kemarin itu video pertama aku. Ya akhirnya lumayan lega waktu itu, akhirnya memberanikan diri untuk punya channel YouTube sekaligus untuk upload video yang pertama. Waktu itu sempat ngobrol sama suami, udah deh uploadnya di tanggal 17 Agustus aja biar ingetnya gampang gitu. Dan waktu itu nama channel YouTube-nya Kita Vlog. Mungkin sahabat kita yang nonton video ini nama channelnya udah berubah. Nanti aku kasih tahu kenapa channel YouTube-nya bisa berubah. Terus di video pertama itu di tanggal 17 Agustus itu pertama kali upload, langsung kita kasih tahu beberapa keluarga, temen, sahabat, dan rekan-rekan yang lain gitu. Kita kasih tahu bahwa kita punya channel YouTube. Dan di tanggal 6 Oktober di 2020 juga itu 100 subscriber pertama di channel YouTube aku. Alhamdulillah, itu which is kurang lebih kan 17 Agustus ya, 17 September, 17 November, dan di 17 September, 17 Oktober. Nah, di 100 subscribernya itu di tanggal 6 Oktober, jadi kurang lebih 1,5 bulan aku dapat 100 subscriber waktu itu. Jadi karena YouTube memberlakukan peraturan baru, dimana kalau channel mau dimonetisasi itu harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu. Jadi kita ngejar si 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu kalau bisa. Dan pada saat itu aku gak mikir sampai ke sana karena udahlah kita mengalir aja, konsisten bikin video, bikin memori, bikin kenangan di channel YouTube aku gitu. Kalaupun sampai bisa dimonetisasi itu bonus buat kita, rezeki berkah insya Allah. Dan kalau aku lihat ya di konten kreator lainnya gitu, katanya sih 3 bulan pertama bisa lah dapat 1000 subscriber. Wow, mantep banget ya kalau sampai.
bisa channel YouTube itu 1000 subscriber dalam waktu cepet gitu. Terus aku tetap konsisten ya, uploadnya sih nggak yang misalkan hari Senin terus atau gimana, enggak. Tapi pada saat itu masih yang adalah kita dapat kesempatan untuk bikin video, terus ngedit, dan kapan itu selesai udah kita upload pada saat itu gitu. Tapi aku juga belajar sama konten kreator yang lain bahwa kalau uploadnya bisa bukan berurutan teratur gitu, itu bisa bagus viewsnya dan subscribernya gitu. Jadi akhirnya sambil belajar bikin videonya mulai teratur, tapi kadang-kadang juga seminggu cuma 1 video, terus kadang seminggu 2 video kalau misalkan banyak kumpulan videonya gitu. Jadi ya tetap konsisten, tetap belajar gimana sih edit, karena kan gak pernah ngedit video ya, bukan editor dan lain sebagainya, tapi tetap berusaha dan belajar terus gitu. Dan di tanggal 7 Desember di 2020 itu aku dapat 500 subscriber. Lumayan, alhamdulillah. Terus keep going, yang akhirnya wah harus nih dapet gitu kan 1000 subscriber insya Allah. Terus ngejar juga 4000 jam tayangnya kalau bisa. Tapi ya kita tetap konsisten aja, upload video sambil belajar terus, sambil lihat video-video konten kreator yang lainnya. Karena pada saat awal banget bikin konten itu tuh akun channelnya tuh agak bikin bingung ya, karena kan itu hal baru buat aku. Jadi aku yang belajar untuk bikin bannernya, thumbnailnya, dan lain sebagainya. Karena awal-awal bikin video itu kok thumbnailnya nggak bisa ya, karena terlalu besar memorinya dan lain sebagainya. Bikin banner juga kok ukurannya size-nya tuh nggak pas ya, nggak sesuai gimana caranya gitu. Jadi belajar terus, dan akhirnya alhamdulillahnya aku dapet juga 1000 subscribers. Alhamdulillah, terima kasih untuk sahabat kita yang terus dukung channel aku sampai bisa dapet 1000 subscriber. Itu which is di tahun ini sih, tahun 2021, di tanggal 21 Februari kemarin itu aku udah upload kurang lebih 41 sampai 43 video beserta short videonya ya. Jadi nggak yang long video aja, tapi short videonya juga ada gitu. Story-nya gitu, semacam kayak story-nya gitu kalau di YouTube. Dan alhamdulillah 1000 subscriber, dan pada saat itu juga sudah mendekati hampir 4000 jam tayang gitu. Lumayan lega, tapi ya kita keep going aja, tetap konsisten. Dan akhirnya di tanggal berapa ya, 26 Februari itu aku di tab monetisasinya itu udah bisa daftar untuk jadi program partner YouTube. Jadi aku daftar di tanggal 26 Februari kemarin, belum lama ini. Dan setelah daftar itu kan memang suruh nunggu ya. Di situ sih tulisannya, instruksinya bisa sampai 30 hari atau bahkan lebih. Karena aku juga searching cari-cari di konten kreator yang lain di YouTube, itu bahkan sampai ada yang berbulan-bulan belum di approve monetisasinya gitu. Ada yang sebentar 2 hari, bahkan hitungan jam itu udah di approve sama pihak YouTube, channelnya dimonetisasi gitu. Terus ada yang seminggu, sebulan, dan lain sebagainya. Tapi aku alhamdulillahnya di tanggal 26 Februari itu aku daftar monetisasi dan di approve di tanggal 3 Maret, which is 26, 27, 28, 1, 2, 3, 5 hari. 5 hari aku daftar untuk program partner YouTube, dan di tanggal 3 dapet emailnya bahwa channel YouTube aku di approve untuk monetisasinya. Seneng banget pada saat itu. Wow, di awalnya nggak yakin, awalnya nggak pernah kepikiran untuk punya channel YouTube, tapi akhirnya karena salah satu mbak senior aku itu yang membuat aku merubah niatku dan merubah pikiranku sampai memberanikan diri untuk punya akun channel YouTube. Terima kasih mbak seniorku. Semoga channel YouTube-nya juga ikut berkembang ya. Dan untuk teman-teman, untuk sahabat kita yang lain yang juga punya channel YouTube,
yang belum mencapai 1000 subscriber maupun 4000 jam tayang, tetap semangat, tetap konsisten, semoga usahanya juga terbayar gitu. Dan kenapa akhirnya video ini namanya berubah dari Kita EF Vlog menjadi nama aku sendiri pribadi, Fitria Hikmawati. Karena pada saat itu kenapa sih Kita EF Vlog namanya? Jadi itu singkatan nama aku sama suami dan anak. Jadi aku Fitria, suamiku Adi, dan anakku Alfat gitu. Jadi Kita EF Vlog. Nah waktu itu juga ada beberapa temen dan sahabat yang bilang, nama channel YouTube-nya apa? Yang ini bukan, yang ini bukan. Ternyata banyak banget. Namanya tuh hampir sama, bahkan cuma beda huruf kapitalnya aja. Jadi kalau huruf aku besar, dia kecil gitu. Jadi oh, ada yang sama ya kok. Kayaknya aneh gitu kalau sampai ada yang sama gitu nama channel YouTube-nya, which is itu kan bikin bingung subscriber yang lain gitu ya. Ini apakah sama atau gimana gitu, dan agak bingung juga takutnya kan. Memang membingungkan sih sebenarnya. Aku juga agak aneh waktu saat bilang, nama channel YouTube-nya apa, Fit? Kita AF Vlog, gitu. Jadi ya udah akhirnya aku memutuskan untuk mengganti nama channel YouTube aku setelah channel YouTube aku dimonetisasi gitu. Jadi setelah channel YouTube aku dimonetisasi, aku memikirkan lah ya, memutuskan untuk mengganti nama channel aku. Jadi nama aku pribadi Fitria Hikmawati. Jadi kalau sahabat kita, teman-teman yang belum tahu aku punya channel YouTube, terus akhirnya tahu dan nanya apa nama channel YouTube-nya, Fitria Hikmawati, memang nama aku sendiri gitu. Jadi tetap temanya family vlog, terus kayak daily routine, traveling, jalan-jalan, review makanan dan lain sebagainya, masak-masak gitu. Cuma namanya aja diganti sebagai, bukan sebagai, namanya diganti sesuai nama aku, Fitria Hikmawati gitu. Aku juga sebelum mengganti nama channel YouTube aku ini menjadi Fitria Hikmawati, aku sudah konsultasi. Jadi di studio YouTube itu ada kayak tab chat gitu sama timnya YouTube. Jadi sebelum aku ganti namanya itu jadi nama aku konsultasi dulu apakah bisa channel yang sudah monetisasi itu berganti nama atau kita rubah namanya dan lain sebagainya gitu. Setelah dicek sama pihak YouTube, sama tim YouTube, akhirnya aku diperbolehkan untuk mengganti nama channel YouTube aku. Disarankan untuk memberitahu juga kepada subscriber bahwa nama channel YouTube-nya berubah gitu. Oh ya, satu lagi, tab community, tab komunitas yang ada di YouTube, di tab di atas itu juga aku dapat setelah 1000 subscriber. Jadi kalau sahabat kita yang punya channel YouTube dan belum mencapai 1000 subscriber itu nggak punya tab komunitasnya. Jadi aku juga bingung pada saat itu kenapa kok beda ya menu di halaman YouTube aku sama di halaman YouTube sahabat kita yang lain gitu, konten kreator yang lain. Ternyata tab komunitas itu didapetin sama konten kreator yang sudah punya 1000 subscriber gitu. Jadi pada saat 1000 subscriber nanti itu akan otomatis muncul sendiri. Kalau aku sih waktu itu kan monetnya di tanggal 3 di 26 Februari itu aku sudah daftar monetasi, sudah 1000 subscriber. Oh ya, 1000 subscriber itu di 21 Februari. Dan 10 hari setelah itu aku baru dapat tab komunitasnya. Jadi tab komunitasnya itu aktif secara otomatis pada saat kita yang punya akun channel sudah mendapat 1000 subscriber gitu. Jadi buat sahabat kita semua, jadi nama channel sekarang yang aku punya bukan Kita EF Vlog lagi. Jadi nama aku pribadi Fitria Hikmawati. Berikut semua dengan sosial media yang aku punya. Nanti aku cantumin di tentang
channel YouTube aku. Jadi sahabat kita bisa lihat di situ aja, dan kalau berkenan bisa follow Instagram dan Twitter aku juga. Di situ ada, nanti tinggal klik-klik aja. Dan terima kasih juga untuk subscriber aku yang selalu dukung dari 0 sampai sekarang. Sudah lebih dari 1000 subscriber, dan alhamdulillahnya channel aku bisa dimonetisasi sama pihak YouTube karena dukungan dan support dari sahabat kita semua. Curhat aku kepanjangan, semoga bisa saling berbagi juga sama sahabat kita. Dan diinget-inget ya, nama channelnya Fitria Hikmawati. Jadi nanti kalau sahabat kita cari channel aku, bukan Kita Aya Vlog lagi, tapi Fitria Hikmawati. Segitu dulu ceritanya, panjang lebarnya perjalanan aku dari awal nge-YouTube sampai channel bisa dimonetisasi, bahkan ganti nama YouTube channel setelah channel dimonetisasi gitu. Jadi semoga sharingnya bisa bermanfaat juga buat sahabat kita yang lain yang belum dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap konsisten untuk upload video-video di akun channelnya. Terima kasih untuk sahabat kita yang nonton videonya sampai habis, mau dengerin curhat aku hari ini. Dan tungguin video dari aku terus ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya. Bye, terima kasih. Assalamualaikum.